Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di pelajaran matematika. Sekarang kita memasuki materi yang ke-8 ya. Untuk itu, sebelum kita memulai materi pembahasannya, klik dulu like, kemudian klik subscribe, kemudian silakan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Nah, untuk mengingatkan kembali materi yang kemarin, coba kalian sebutkan berapa sin 60? Iya, betul. Kalau cos 60? Betul. Kemudian tan 45? Iya, pintar. Kemudian tan 210. Loh, kok 210? Gede-gede amat. Belum tahu ya? Oh, ya nggak apa-apa ya. Kalau sin 120? Sama, belum dipelajari. Oke, kita akan pelajari berapa nilai dari tan 210, sin 120, dan cos 300. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini misalkan ada sebuah soal berapakah sin 120 atau tan 300. Nah, kemarin yang dipelajari cuman sampai 90 derajat ya. Nah, sekarang lebih dari 90 derajat. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk mengerjakan ini kita memerlukan sebuah lingkaran ya, dengan sebuah garis horizontal dan garis vertikal. Di sebelah kanan biasanya di sini ditulis 0 derajat. Di sini berapa? Iya, 90 derajat. Kalau di sini 180 derajat. Yang di bawah ya 270. Di sini berapa? Bukan 0 derajat, di sini adalah 360 derajat ya. Nah, di sini biasanya kita namakan KW1. KW itu adalah kuadran. Jadi kuadran 1. Yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan ini kuadran 4 ya. Kemudian kita lengkapi di sini 30 derajat, kemudian 45, 60, 90, dan seterusnya ya. Pasti kalian sudah tahu. Nah, di sini kemarin yang dipelajari sin 30 derajat nilainya berapa? Hasilnya kan positif ya. 45 juga positif, 60 juga semuanya positif ya. Nah, kalau yang di sini yang positif itu cuma sin ya. Selain sin berarti negatif. Kemudian di sini juga tan. Selain tan berarti negatif. Tannya harus positif hasil perhitungannya ya. Kemudian di sini yang hasil perhitungannya harus positif adalah cos. Selain cos adalah negatif. Nah, selain yang ada di sini berarti semuanya negatif ya. Nah, ini juga negatif, sama ini juga negatif, ini juga sinnya negatif, yang ini juga tannya negatif. Jadi yang positif cuma sin tan cos ya, atau sin tacos ya, untuk menyingkatnya. Nah, kemudian berikutnya di sini yang garis horizontal disebut dengan garis tetap ya. Di kiri, di kanan disebut dengan garis tetap. Yang vertikal, yang di atas dengan yang di bawah kita sebut dengan garis yang berubah. Maksudnya apa tetap? Kalau tetap itu adalah sin menuju sin ya. Kalau cos, cos lagi. Kalau tan, tan lagi, dan seterusnya. Kalau yang berubah bagaimana? Nah, kalau yang berubah itu berarti dari sin berubah menjadi cos ya. Kalau cos berubah menjadi sin. Kemudian kalau tan menjadi cot ya. Kalau cot berubah menjadi tan ya. Beda ya yang tetap dengan yang berubah. Kalau yang tetap itu menggunakan di sebelah kiri pakai yang 180 derajat. Kalau yang sebelah kanan 360 derajat. Ya. Kalau yang berubah itu kalau yang di atas menggunakan 90 derajat, kalau yang di bawah menggunakan 270
derajat. Nah, bagaimana cara menggunakan lingkaran ini? Oke, kita kita lengkapi dulu. Udah 90 itu ke 120. Dari mana 120? Ini ditambah dengan 30 ya. 120. 90 tambah 45 sama dengan 135. Ini ditambah 60 sama dengan 150. Ini juga ditambah 45, 225 ditambah 30, 210 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Ini sudah ada semua nilainya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan contoh soal. Nah, misalkan di sini berapakah nilai sin 120? Untuk menjawab ini kita memerlukan tabel yang tadi ya, lingkaran yang tadi. Biar gampang mengerjakannya. Ya, kita menggunakan tetap dulu. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya sin 120. Sin 120 ada di mana? Ada di sini. Karena kita menggunakan tetap, berarti garisnya tetap yang ini, yang 180. Kenapa enggak yang 360? Kejauhan ya. Kan 120 itu ada antara 90 dan 180. Jadi lebih dekat ke 180. Kita pakainya yang 180. Nah, biar nyampe ke 120, ini dari sini ya, 120 itu ini sini. Biar nyampe ke 120 diapain? Dikurangi ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 60. Pintar ya. Jadi 180 dikurangi 60 itu sama dengan 120. Nah, karena tetap berarti sin tetap menjadi sin ya. Jadi sinnya adalah sin 60. Kenapa enggak negatif? Ini bukan negatif, ini dikurangi. Jadi yang pindah angkanya aja. Jadi pindah ke sini jadi sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 2. Oke, paham? Iya. Sekarang bagaimana Pak kalau kita menggunakan yang berubah? Bisa enggak? Oh, bisa. Ya, kita coba ya. Kita menggunakan garis yang berubah. Berarti kita tulis dulu soalnya 120 yang berubah berarti yang 90 ya. Karena yang dekat 120 itu adalah 90. Nah, 90 dengan jadi ke 120 diapain? Ditambah. Ya, ditambah berapa? Oh iya, ditambah 30. Jadi sama dengan karena ininya berubah, sin berubah menjadi apa? Nah, di sini lihat sin berubah menjadi cos. Berarti di sini harus ditulisnya cos ya. Jadi cos 30 ya. Sama dengan cos 30 itu adalah setengah akar 2. Nah, kita lihat sin 120 ada di antara 90 derajat dan 180. Nilai sin hasil akhirnya harus positif. Berarti ini hasilnya harus positif semua ya. Tidak boleh negatif. Oke? Kalau misalkan soalnya cos ya, cos berarti hasilnya harus negatif. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita coba lagi pada soal yang nomor 2. Nah, ini kan 300. Nah, 300 kita tulis dulu ada di sebelah mana di sini ya, 300 ini. Berarti kalau kita menggunakan yang tetap, berarti menggunakan yang 360. Kenapa nggak pakai yang ini? Terlalu jauh ya. Oke, 360 biar nyampe ke 300 diapain? Iya, dikurangi. Berapa dikurangi? 60 ya. Jadi sama dengan tan 60. Berapa tan 60 itu? Iya, akar 3. Nah, lihat di sini. Tan 300 itu ada di sini. Nilai lihat kan negatif positif. Negatif ya, karena yang positif cuman cos ya. Jadi di sini hasilnya negatif akar 3. Nah, gitu ya cara menggunakan negatif positif. Kalau pakai yang berubah bagaimana? Ya, kalau pakai yang berubah berarti pakai yang di bawah, yang 270. Jadi 270 titik-titik sama dengan 300. Biar nyampe ke 300 diapain? Ya, ditambah dengan 30 ya. Berarti tan berubah menjadi
cot ya. Tan berubah menjadi cot. Cot 30 berapa? Akar 3 sama. Karena tan 300 ini ada di daerah sini, KW 4, dan tan ini nilainya negatif, maka ini hasilnya juga harus negatif. Jangan dilihat ininya, cot 30-nya, tapi dilihat dari soalnya, ya. Ya. Nah, ini hasilnya harus sama. Kalau beda berarti kalian salah ngitung, salah mengerjakan. Yang nomor 1 juga sama ya. Hasilnya harus sama. Oke, kita nomor 3. Cos 225. Cos 225 ada di mana? Ayo. Ya, ada di sini ya. Ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu tetapnya menggunakan 180. Yang dekatnya ke sini ya. Berarti ini 180 titik-titik sama dengan 225. Diapain biar nyampe ke sini? Iya, dijumlahkan ya. Berarti ditambah berapa untuk sampai ke sini? Ditambah dengan 45. Jadi sama dengan, karena tetap berarti cos, jadi cos lagi di sininya. Cos 45. Cos 45 itu berapa? Ya, setengah akar 2. Nah, ini cos 225 ada di mana? Di sini ya. Cos 225. Cosnya negatif positif? Negatif. Berarti ini dipakai negatif ya. Lihat soalnya ini nih, cos 225 negatif. Cos 225 ada di sini berarti negatif. Kalau yang berubah bagaimana, Pak? Nah, yang berubah sama ya. Kita pakai yang ini 270. Kenapa nggak pakai yang ini? Kalau pakai yang ini kejauhan ya. Nah, berarti di sini 270 biar nyampe ke 225 diapain? Dikurangi. Kurangi berapa? Dikurangi 45 sama ya. Cosnya berubah jadi cot ya. Cosnya berubah jadi sin. Maaf. Berarti di sini sin 45. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Sama. Di sini cos 225 negatif ya. Jangan dilihat ininya, tapi dilihat soalnya. Hasilnya harus negatif, harus sama. Oke, paham sampai di sini? Seperti biasa, kalau misalkan kalian belum paham, silakan bertanya ke nomor WA 0881 191 2229 atau yang satunya lagi ya. Oke, udah itu kita ada catatan sedikit ini lengkapnya. Nah, yang tadi selain sin yang positif juga CSC ya. Karena sin sama CSC itu adalah kebalikannya. Kemudian yang di sini yang kebalikan dari tan adalah cot. Berarti tan sama cot harus bernilai positif. Di sini yang cos sama sec ini juga harus bernilai positif. Yang lainnya negatif. Oke. Nah, ini secara ringkasnya kalau yang berubah sin jadi cos, kemudian cos jadi sin, kemudian tan menjadi cot, cot menjadi tan, kemudian CSC menjadi sec, dan kebalikannya sec menjadi CSC. Oke? Ya. Kalau udah oke, kita masuk ke latihan soal. Di sini kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan rumus tetap dan berubah. Seperti pada contoh soal ya. Nah, nomor 1 ini dikerjakan 2 kali. Yang pertama dengan tetap dan yang kedua dengan berubah. Oke. Jadi satu soal jawabannya 2 ya. Yang nomor 2 juga sama, nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama, dan yang nomor 5 tulis nama kamu ya, kemudian nama orang tua dan nomor WA aktif orang tua. Oke? Ya, udah sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.